Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini nih saya ada alat baru nih. Saya beri nama alat ini otomasi aktivasi pompa air. Untuk apa sih alat ini? Alat ini saya gunakan untuk mengontrol nyala pompa air, di mana pompa air itu digunakan untuk menarik air dari sumber air, bisa dari sumur bor atau sumur biasa atau sungai ke tandon air kita. Di mana tandon ini biasanya kan posisinya lebih tinggi gitu daripada sumber air. Kemudian baru dari tandon ini mungkin biasanya kan dialirkan ke rumah-rumah gitu kan. Oke, nah alat saya ini coba ilustrasinya ya saya beritahu, saya jelaskan sebentar. Oke, nah kalau ini kita lihat posisi tandon ini isinya nggak ada air, berarti kita katakan kosong. Ya, kalau dia kosong maka alat ini akan secara otomatis menyalakan pompa air. Pompa air nyala, kemudian pompa air mengisap dari sumber air menuju ke tandon. Sehingga tandon terisi sampai tandon penuh. Kalau tandon sudah penuh, maka tidak perlu kita tungguin saat proses kosong menuju penuh, nggak perlu kita tungguin. Alat ini akan secara otomatis mematikan pompa air. Jadi nggak perlu kita tungguin ya. Gitu, itu enaknya. Nah kemudian misalkan tandon ini kita pakai gitu ya, yang dimana kita alirkan ke rumah airnya. Kemudian karena dipakai, permukaan air di tandon akan jadi turun. Air menjadi turun permukaannya. Nah sampai dia di posisi bisa dikatakan anggaplah di sini itu kita anggap kosong. Kalau dia kosong, maka nanti alat akan membuat pompa air menyala kembali. Sehingga air akan kembali terisi ke tandon, kemudian tandon menjadi penuh kembali. Begitu. Nah alat ini juga bisa kita nyalakan secara manual. Yaitu bagaimana caranya? Dengan menekan tombol ini, dua tombol yang di sini ya. Yang sebelah ini itu yang bawah ya, berarti yang bawah ini tombol on-nya, sedangkan yang atas tombol off-nya. Jika misalkan kita menekan tombol off ya, maka alat akan menyalakan pompa air. Kemudian seperti biasa air akan terisi ke tandon sampai dia penuh. Kalau dia penuh maka alat akan secara otomatis mematikan pompa air. Begitu. Sedangkan tombol off ini ya, tanggal off ini itu digunakan untuk mematikan pompa secara manual. Misalkan pompa lagi mengisi air gitu ya. Lagi ngisi air, sebelum nyampe penuh, kalau kita tekan tombol off di sini, maka pompa akan mati. Seperti itu. Oke, kemudian kita lihat nih ada sumber air sini ya. Sumber air ini tempat pompa menyedot air untuk masuk ke tandon. Kemudian pada alat di sini ada saklar. Saklar ini ada tulisannya 0 atau 1. Kalau 0 berarti kita tidak menggunakan sensor yang kita berikan ke sumber air. Maksudnya gimana? Kita udah yakin nih sumber airnya tuh pasti ada air terus. Bisa ini sumur bor kah yang kedalamannya sampai 30 meter atau 40 meter. Kita yakin ada air terus. Atau di sungai kah yang yakin gak akan kering. Nah ini bisa kita matikan sensornya ya. Kita cetek di sini 0. Maka pompa air tidak akan mempedulikan keadaan dari sumber air. Kalau dia ada sumber air ataupun nggak ada, pompa akan nyala kalau tandonnya kosong. Gitu. Dia akan nyala, ngisi terus sampai penuh pompanya. Kalau udah penuh baru mati. Itu kalau saklar ini kita kasih 0. Kalau misalkan kita kasih 1, maka pompa ini hanya bisa nyala jika sumber air tersedia. Kalau sumber air tidak tersedia, pompa tidak akan menyala. Begitu. Jadi tujuannya untuk apa sih? Supaya pompa kita tuh misalkan kosong nih tandon air ya, dia nggak nyala terus gitu ya. Nggak nyala terus. Kalau misalkan sumber air nggak ada. Kalau misalkan sumber air nggak ada, ntar mana ya sih? Nah, misalkan sumber air nggak ada, ini seperti ini, maka pompa akan dimatikan oleh alat. Tujuannya apa? Supaya pompa tidak panas. Jadi dia muter terus tapi airnya nggak ada.
gitu. Jadi kalau misalkan ini kita cetek 1, dia akan memperhatikan sumber airnya. Kalau sumber airnya ada, maka boleh nyala pompanya. Kalau misalkan sumber airnya nggak ada, pompanya akan dimatikan oleh alat. Begitu. Nah, kemudian misalkan awalnya nggak ada ya, awalnya nggak ada. Pas saat sudah ada, kemudian tandon kosong, baru pompa nyala. Atau ya kita tekan di sini tombol yang ini. Tandon kosong kita tekan, maka pompa akan nyala. Jadi intinya pompa hanya bisa nyala, hanya dinyalakan oleh alat jika sumber air tersedia. Kalau saklar ini kita centang 1. Kalau saklar ini kita centang 0, misalkan seperti 0 ya, maka dia nggak peduli ada sumber air di sini atau enggak, di sumurnya atau enggak. Jadi pengguna harus memperhatikan apakah ini cetak 0 atau cetak 1. Gitu. Oke, gitu ya. Oke, itu aja dulu. Nanti akan kita lanjutkan ke demonstrasi alat yang belum. Cara masang ininya, rangkai kabelnya. Jadi alat ini kita lihat nih ada semacam baut ya yang untuk melekatkan kabel. Kita lihat ada berapa tempatnya, 1, 2, 3, 4. Ada 4 kabel ya. Nanti kabel dipasang di sini. Yang bagian yang ini itu digunakan pasang kabel ya, digunakan untuk menentukan di mana permukaan air dikatakan kosong. Itu ya. Kalau air di bawah daripada kabel yang ini, maka kita menentukan bahwa tandon kosong, pompa harus nyala. Oke, kemudian yang posisi ini itu kita pasang untuk ground. Ground ini penting sekali ya. Ground, netralnya lah ya. Kemudian yang posisi yang ini itu untuk posisi atas, permukaan atas dari tandon. Permukaan atas air pada tandon. Kalau air menyentuh kabel di yang sensor atas ini, maka alat akan mematikan pompa air. Jadi ingat ya, kalau waktu kalian menginstalasi alat ini harus diperhatikan di mana posisi kosongnya, di mana posisi penuhnya. Oh ya, jangan lupa juga kabel yang kita pasang itu ingat kita kupas ya. Kita kupas, kita lihat tembaganya sampai keluar gitu. Dan juga kalau yang masuk ke dalam tandon, kabelnya itu harus tembaga yang bagus, tembaga yang murni. Jadi biasanya tuh kalau untuk kabel-kabel kawat listrik yang dari tembaga tuh, nah itu bagus sekali tuh. Baru kabel yang dari tandon ke alat itu bisa kabel-kabel biasa, kabel-kabel yang murah bisa. Ya, sekali lagi, kabel yang masuk ke dalam tandon itu usahakan wajib kabel yang dari tembaga, yang tidak karat. Ya, seperti yang masuk di ini untuk level air kosong yang bawah ya, kemudian untuk level air yang atas dan groundnya. Ingat juga kabelnya harus dicowak, tembaganya harus diperlihatkan. Oke, begitu juga dengan kabel yang menuju sumber air ini. Nah ini dimasukkan sumber air ya, ada 2 kabel juga dia. Satu untuk sensor sumber airnya sama satu lagi untuk groundnya. Jadi 2 kabel masuk ke dalam sumber. Ke sumur kah atau ke sungai kah, gitu harus dimasukkan. Gitu, dan juga harus dicowak ya, harus dikeluarin tembaganya. Oke, sekali lagi tadi ini tombol off, ini tombol on. Nah ini itu untuk sumber positifnya, sumber 5 volt, DC 5 volt. Dan ini untuk AC-nya. Jadi yang kalian pasang nanti, pengguna pasang cuman ini aja. Oke, di mana level bawah, groundnya, kemudian di mana level atas, posisinya di mana ya, kemudian sumber airnya apakah tersedia atau enggak, itu kita gunakan kabel lagi di sini. Oke, saya harap mengerti ya. Dan masalah ini nanti kita lanjutkan ke video demonstrasinya. Terima kasih.